Para pilot jet tempur Ukraina yang akan menunggangi pesawat buatan Amerika Serikat F-16 sebagian segera menyelesaikan pelatihan. Saat ini tinggal menggenapi jam terbang mereka. Dikutip dari media asal Prancis, Le Monde, bahwa pilot jet tempur F-16 Ukraina pertama akan menyelesaikan pelatihan di Prancis pada bulan September. Setelah itu mereka akan diturunkan mengawaki pesawat perang modern tersebut untuk menjaga langit Ukraina dan berperang melawan Rusia. Mereka melakukan pelatihan pilot yang dipercepat. Pada saat normal, pilot F-16 dilatih selama 18 bulan atau 1,5 tahun. Namun pilot jet Ukraina hanya dilatih selama 6 bulan. Media tersebut juga menyatakan bahwa Prancis akan melatih sebanyak 26 pilot Ukraina dalam 2 tahun. Transfer para pejuang pertahanan udara pertama ini diharapkan terjadi pada musim panas. Bukan hanya orang Prancis yang melatih pilot. Sebelumnya, media menulis bahwa F-16 pertama akan tiba di Ukraina sebelum akhir bulan Juni ini, namun hal itu tertunda karena keterbatasan pelatihan pilot. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina Ilya Yevlash mengatakan Angkatan Udara Ukraina tidak mengharapkan efek cepat dari jet tempur F-16. Kita tidak boleh mengharapkan efek yang cepat, karena kita harus memahami bahwa pilot harus terbiasa dengan wilayah udara Ukraina. Karena melakukan misi tempur agak berbeda dengan penerbangan pelatihan, kata Yevlash dikutip dari Strana. Pesawat tempur akan dikirim ke Ukraina secara bertahap. Untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif, diperlukan banyak pesawat tempur. Yevlash mengatakan, pelatihan pilot sudah dalam tahap akhir karena mereka sudah mengumpulkan jumlah jam terbang yang dibutuhkan. Rusia terus menyerang sebelum F-16 datang. Sementara itu Rusia terus melakukan penerangan dan maju di sepanjang sektor timur depan dari Kupiansk ke Langkan-Vremyevsky, memusatkan upaya utamanya ke arah Pokrovsky. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Syrskyi mengatakan Rusia terus mengambil keuntungan di wilayah garis depan. Ia mengatakan dalam laporan mingguan bahwa pertempuran terjadi di daerah Rabotino di selatan wilayah Zaporozhye dan di Krinky di tepi kiri wilayah Kherson. Wakil rakyat Mariana Bezuglaya baru-baru ini menyatakan bahwa Ukraina tidak lagi menguasai kedua desa tersebut. Syrskyi menegaskan bahwa Moskow ingin mencapai kemajuan sebanyak mungkin sebelum F-16 pertama dan senjata lainnya datang ke Ukraina. Setelah itu, waktu akan menguntungkan kita, dan peluang keberhasilan Federasi Rusia akan berkurang. Media Rusia, TASS menyebutkan pasukan Vladimir Putin telah menyerang 110 wilayah pada Senin kemarin. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menimbulkan kerusakan pada tenaga musuh dan peralatan militer di 110 lokasi, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan. Rusia mengklaim sekitar 300 tentara dalam pertempuran dengan pasukan Rusia di wilayah Kharkov, 405 di wilayah Kupiansk dan 535 anggota pasukan Ukraina di Donetsk selama sehari terakhir. Unit Battle Group Utara Rusia, meningkatkan posisi terdepan mereka dan menimbulkan korban jiwa pada tenaga kerja dan peralatan pasukan mekanik ke-42, Infanteri Bermotor ke-57, Infanteri ke-71, Brigade Pertahanan Teritorial ke-105 dan ke-125 di daerah dekat pemukiman Volchansk, Glubokoye, Sinelnikovo dan Lipsy di wilayah Kharkov. Selain itu, mereka berhasil menghalau serangan balik dari kelompok penyerang dari Brigade Infanteri Laut ke-36, kata kementerian itu.